1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, kembali saya memberikan informasi. LBH Bukit Siguntang, Kabupaten Tebo, gelar penyuluhan hukum bersama Abdesi Kabupaten Tebo tahun 2024. Hadir dalam giat ini yakni Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, SHMH dari UIN Provinsi Jambi, juga praktisi hukum. Kemudian juga Dr. Ajri, SHMH selaku direktur daripada LBH Bukit Siguntang Kabupaten Tebo, Saudara Afriansah, Saudara Romi, beberapa orang narasumber dari LBH Bukit Siguntang, serta ratusan Kades dan PPD se-Kabupaten Tebo pada hari ini semuanya berkumpul di ruang VIP Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo dalam rangka penyuluhan hukum terpadu LBH Bukit Siguntang bersama Abdesi Kabupaten Tebo tahun 2024. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, inilah situasinya hari ini, pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani terkait hukum-hukum yang ada di desa yang semuanya perlu dipahami oleh perangkat dan oleh Kades serta BPD yang ada di desa-desa Kabupaten Tebo. Perlu kami informasikan buat kawan-kawan semuanya bahwa giat seperti ini sangat bagus sekali, dan tentunya terkait ini bisa dicontoh buat kawan-kawan yang ada di kabupaten yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Sukses selalu negeri, salam. Beda, ada disparitas antara saya dengan Bapak, ya. Ada disparitas. Atau si jago, Bapak bicara itu kok kalau melanggar hukum. Nah, aku nih bapak-bapak, kalau ada yang bermasalah hukum, sarjana hukum, jangan bilang aku sarjana hukum. Dan sekolah Pak, Paman SMA Pak, kalau ngaku SH, ya. Bapak kalau disumpah, aku bunyi sumpah Bapak. Hah? Isom. Hah? Aku? Iya. Enggak harus diucap kalau di pengadilan enggak bisa Bapak diam. Saudara saksi, dengarkan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Bapak sebut. Bapak, insyaallah saya bersumpah. Salah, tidak bisa. Bapak, Tony, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bumi Allah. Selamat dunia, ya, akhirat. Kalau kan lebih Allah, bertanggung jawaban dengan Allah. Kalau dengan bumi kita berlepas. Itu teori, Pak. Yang itu teorinya yang tidak baik. Cukup saya adalah jadi tidak baik, ya. Jadi baik lah, ya. Itu dosa. Ya. Itu kan kadang-kadang ada hal-hal tertentu, ya. Lebih detailnya soal hukum. Kemudian kita pun di dalam hal penyuluhan hukum ini, yaitu pentingnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa ya dari pemaparan Bapak tadi bahwa hukum itu kan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu berupa perintah atau larangan, dan apabila mendapatkan yang melanggar maka mendapatkan sanksi yang tegas. Jadi di sini Pak, dalam hal ini pentingnya kesadaran hukum di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kebetulan saya juga kemarin ada juga menulis sebuah di jurnal di GMCI bahwa kesadaran itu kan adalah kesadaran diri di dalam diri manusia, yaitu adanya akal budi dan nurani. Ketika kedua ini menyatu, maka akan menimbulkan sebuah kesadaran hukum. Nah,
kami jadi kepala desa ini sebenarnya kita tahu dan kita mengerti tentang hukum yang berlaku di NKRI. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ketika kami di dalam kebijakan di sebuah pemerintahan desa, bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan kepala desa apabila benturan antara kebutuhan dan peraturan di dalam sebuah negara ini, sehingga mana yang kami lebih dulukan? Ketika kami berhadapan soal hukum, pasti kami mendapatkan sebuah sanksi yang tegas. Namun ketika kami berhadapan dengan masyarakat, itu sebuah kebutuhan. Kita ambil contoh, salah satu misalnya, kadang masyarakat itu tidak mengerti tentang apa yang kebijakan yang bisa kami lakukan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, tetapi secara kebutuhan tadi, kita ambil contoh misalnya ada jalan itu ada jalan desa, ada jalan kabupaten, kan gitu. Ketika misalnya sebuah jalan kabupaten yang memang harus dibenahi oleh pemerintah kabupaten dan kami pemerintah desa tidak bisa, kemudian masyarakat itu pasti akan mendorong bagaimana kami mengupayakan agar jalan itu bisa setidaknya dengan kebijakan. Sementara kita soal kebijakan yang akan kita ambil pasti kos yang bakal kita keluarkan, sehingga berkemungkinan ada sebuah hal yang mungkin kepala desa yang berani dan sebagainya, mungkin dia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sementara itu berbenturan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan terhadap kebijakan sementara itu berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku? Perkenalkan, nama saya Firdaus, Kades Desa Dusun Baru, Kecamatan 7 Koto. Langsung pertanyaan Pak, ini terkait dengan kejadian yang terjadi terhadap masyarakat saya. Ada perkelahian, jadi salah satu menjadi korban perkelahian tadi, maka korbannya melaporkan ke pihak kepolisian. Yang pertama, sesuai dengan keterangan Bapak tadi, fungsi kami diabaikan sebagai mediator. Lantas setelah saya dihubungi oleh pihak keluarga untuk mediasi di tingkat keluarga, barulah saya dihubungi oleh pihak kepolisian. Maka dia selalu fasilitasi untuk berdamai. Artinya kalau menurut hemat saya, pihak kepolisian begitu ada laporkan, kembalikan lagi ke kami sebagai kepala desa. Dan ini saya rasa tidak terjadi. Namun setelah ada proses yang sangat panjang, barulah dikembalikan kami. Yang saya tanyakan, apakah itu salah atau bagaimana prosedur yang sebenarnya sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi sebagai mediator tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi perkelahian, apakah tidak dipertimbangkan apakah korban langsung bisa mengadu gitu. Misalnya terjadi perkelahian, salah satu korban memang ada bisa mengadu atau bagaimana gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait hukum di negara kita. Setahu saya ada 3 hukum di negara kita. Ada hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Nah, kebetulan semalam kami musyawarah dengan nenek mama unsur masyarakat yang ada di desa menentukan hukum adat terhadap tindak pidana pencurian yang sangat marak di desa-desa Kabupaten Tebode, itu pencurian sawit. Apakah ini kami sudah benar atau bagaimana? Saran masukan dari Bapak terhadap hukum adat yang kami buat di tingkat desa itu. Selesai itu 3 pertanyaan. Mohon penjelasannya Pak. Dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Wahyudi, Ketua BPD Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai. Terima kasih atas waktunya. Mungkin agak kurang lebih Pak dengan pertama yang kawan dari Kepala Desa tadi. Kami menyangkut tentang soal penyelesaian soal hukum. Jadi kami juga pernah beberapa kali menyelesaikan dengan pemerintahan desa tentang persengketaan masyarakat kami Pak. Mungkin ada persengketaan bidang adat, tanah dan sebagainya.
Jadi yang kami tanyakan, Pak, apabila sudah kami dan pemerintahan desa memutuskan hasil daripada sidang tersebut, itu kalau di adat sudah dikenakan denda adat, begitu Pak. Kemudian kalau di bidang pemerintahan mungkin ada kena denda sanksi untuk di desa tersebut, ataupun di desa kami. Jadi seandainya sudah kami tetapkan bersama pemerintah desa hasil sidang tersebut, kemudian pihak sebelah tidak menerima dan melaporkan ke atas, ataupun kalau adat itu ke atas ke adat kabupaten, ataupun kalau pemerintahan ke kepolisian, itu mana yang berlaku, Pak? Jadi kalau sudah kami putuskan, kemudian sebelah pihak tidak menerima, rasanya seperti agak sia-sia. Nah, jadi mohon penjelasannya sekali lagi, sangat penting ini bagi kami, Pak, karena memang kami di desa juga sering mendapatkan mengalami tentang permasalahan-permasalahan seperti kawan-kawan tadi juga. Mohon penjelasannya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyansa, kebetulan salah satu panitia. Cuman tadi pertanyaan ini mungkin ini nyangkut semua nih Pak pada saya. Dalam Undang-Undang Desa pasal 26 ayat 4 huruf K tentang desa, di situ desa itu ada namanya hakim ini sebagai hakim perdamaian desa, Pak. Pengadilan desa. Saya rasa ini belum pernah berjalan, Mbak. Padahal jelas dalam Undang-Undang Desa yang diperbarui tahun 2016 ini, Kades sebagai hakim perdamaian, pasal 26 ayat K. Tadi banyak memang kejadian di desa yang sudah didamaikan oleh Kades, tapi orang itu tidak senang dan dilaporkan lagi ke pihak kepolisian, kasusnya naik lagi, Pak. Jadi aku bunuhlah undang-undang desa ini ya. Aku bunuh pasal tuh. Saya rasa mungkin ngegek dari abdesi, dari LPH dan Bapak selaku ahli pidana juga kan, itu harus dijelaskan sama penyidik ya. Karena di situ jelas dalam Undang-Undang Desa itu Kades selaku hakim di desa tersebut. Jadi ini Pak yang belum dijalankan, yang kayak tidak diakui kekuatan Undang-Undang Desa ini. Nah, itulah Pak pertanyaan dari saya, mau didorong sama-sama kan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo tepuk tangan buat Pak Priyansa. Saya melihat bahwa masyarakat desa sudah mulai memahami ya. Nah, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ya. Kita bersama, kita sama-sama ya dengan aparat penegak hukum ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau perlu persoalan yang ada di desa itu cukup ya diselesaikan di desa. Adil dan tidak merugikan, itu kita tanyakan dulu pada kita. Dan puas dah kamu? Kalau sudah puas, sepakat buat pernyataan. Tidak menuntut lagi atas keputusan yang sudah dijatuhkan. Aduh, udah dibuat kayak gitu. Aduh, udah dibuat. Nah, kalau sudah dibuat, nah itulah dasar kalau dalam apa? Perkara perdata itu jadi dasar pertimbangan nanti. Biarlah dia teruskan. Kenapa? Karena dalam hukum acara perdata, ini kalau perdata Pak ya, hakim tidak bisa menolak terhadap gugatan yang diajukan para pihak. Ya, azas. Ini sudah sesuai dengan SOP-nya. Ya, segala secara standar operasional prosedur penyidikan. Apakah benar atau tidak bukti atau tidak unsur pidananya. Tadi siapa Priyansa tadi Pak, bagaimana dengan keberadaan peradilan desa tadi ya. Nah, dalam hukum ya, dalam
ya, peradilan niaga, peradilan pidana, peradilan militer, ya. Itu di dalam apanya? Ya, itulah peradilan tertutup. Ini ada suatu proses hukum, ya. Peradilan tutup, ya. Makanya ketika dia melapor diterima, ya. Kenapa? Sudah dilakukan. Tapi kenapa dia masih tetap kena? Karena pengalihan dana ini tidak pernah didiskusikan, dilakukan oleh BPD. Itulah fungsinya sinkronisasi antara BPD dan Kades. Itu kena Kadesnya, bukan BPD-nya. Karena Kades yang mengelola keuangan dana desa. Nah, singkat cerita, Kades ini tertib administrasi dari 900 juta sekian, ya 900 ya, 900 juta sekian kerugian negara. Karena dia tertib administrasi, saya dan rekan-rekan bisa membuktikan bahwa dana ini sudah digunakan untuk jalan. Sisanya hanya yang Siap, Ibu. Ibu izin, Bu. Terkait kegiatan pada hari ini, Ibu, maaf, dari Kades mana nih, Bu? Oke, saya dari Kades Maraniro, Kecamatan Tujukoto, Kabupaten Tebo. Oke, sudah berapa lama, Bu, menjabat sebagai Kades di Maraniro, Bu? 7 tahun. 7 tahun, Bu, ya? Mas tambahan 2 tahun kemarin. Iya. Terkait kegiatan hari ini, Bu, kan dilaksanakan di Kabupaten Tebo, tempat kita sendiri. Mungkin kesan-kesannya bagaimana, Bu? Alhamdulillah, dengan adanya penyuluhan hukum, yang selama ini kami arahnya kemana dengan adanya program dengan menggunakan DD. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kepala desa, khususnya Kabupaten Tebo. Iya, apalagi di pelatihannya kan tentang hukum ya, Bu, ya. Hukum, jadi yang tidak tahu bisa jadi iya, tahu, yang tidak ngerti bisa jadi ngerti. Iya. Yang selama ini seorang kepala desa buta dari bukan buta, artinya kurang memahami dengan adanya pencerahan dari berbagai narasumber yang begitu berarti bagi kami. Oke. Terima kasih, Bu. Oh iya, tadi lupa saya. Namanya siapa, Bu? Nama saya Sol Medawati. Iya, Bu Sol Medawati. Oke, terima kasih ya, Bu. Semangat. Iya. Sementara kepala desa tadi itu dituntut untuk maju secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saiful dari Desa Buran Betang Tebo. Saya Ketua BPD. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan mengenai asal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah satu lagi, Pak Ibu. Mendamaikan atau istilahnya mediator ya. Jadi ada perselisihan tanah, perselisihan perkelahian, perselisihan masyarakat lah di situ. Jadi kami ada 2 tuntutan Ibu di sana. Yang pertama minta ada putusan dari kepala desa. Tetapi kami berpandangan selama ini saya 6 tahun, hampir 7 tahun, itu kami sebagai penengah. Suatu misal ada persengketaan tanah, ini minta diputuskan kepala desa. Padahal permasalahan itu kepala desa hanya memberikan fasilitas, setahu saya. Tempatnya di sini, kami kirim undangan. Tempatnya di sini, kami hadirkan Babinsa, Babinsa, RT, RW. Dan kami tidak berkuasa untuk memutuskan itu salah atau benar, ini yang menang atau ini yang kalah. Nah, jadi ini selama ini keputusan yang kami ambil
ini kebijakan benar atau salah menurut Ibu, karena tidak berwenang kami untuk menghakimi atau memutuskan hal-hal yang terjadi di masyarakat kalau meruncing sampai hal-hal yang tidak kami kuasai. Nah, kembali lagi kepada kebijakan bupatinya. Bagaimana cara apakah ada perlindungan terhadap kades-kades pendamping? Proses itu kepada APH. Maka APH lah yang menindaklanjuti proses. Itu proses dari SKB 3 Menteri ya. Nah, terkait dengan persoalan pemeriksaan yang berulang-ulang dalam kasus yang sama gitu kan. Disinilah sebenarnya kan kejelian dari APIP itu sendiri. Karena kita ketahui APIP di Kabupaten Tebo ini mungkin yang memiliki sertifikasi seorang pemeriksa itu mungkin satu atau 2 orang. Itu kelemahan kita. Sementara ada 122 desa, 33 SKPD yang harus diperiksa setiap bulan, setiap tahun. Ini tidak dilaksanakan. Nah, yang sangat apalagi ada desa itu mungkin semenjak berdiri sampai hari ini ada yang tidak pernah diperiksa keuangan oleh APIP, oleh apa namanya itu di sana ada Irban, ya kan? Ada kan ada Irban Sus, ada Irban, ada 4 atau 5 Irban, ya kan? Awal tahun itu kan dibuat itu kan dalam bentuk APBD spanduk, ya kan? Di setiap desa. Disitulah bentuk transparan dari desa itu menyampaikan kepada masyarakat. Kalau dulu di zaman tahun 80-an itu mungkin APBD itu tidak ada. Ya. Berarti tidak ada kewenangan BPD untuk meminta SPI atau Menko Desa. Nah, terkait dengan kewenangan BPD, sebenarnya BPD itu gini. Baik, terima kasih. Barusan sudah kita perdengarkan Bapak Ibu beserta para hadirin tamu undangan yang berbahagia dengan permateri begitu pentingnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang sudah dipaparkan selaku moderator kita tadi, Ibu Advokasi Vivian Elsa Marina SH, Ibu Advokasi Eva, dan ditambahkan dengan salah satu Bapak Direktur LBH Bukit Siguntang, yaitu Bapak Dr. M. Azri SHMH, yang merupakan salah satu pemimpin advokasi kita yang memiliki ide yang sangat brilian sekali dengan segudang ilmu hukum yang sudah sangat mumpuni. Mudah-mudahan dapat seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Tebo. Kepada Bapak Ruslan kami persilakan. Saya Ketua Bantuan Hukum Bukit Siguntang dihormati Ketua Asosiasi Permukaan. Nah, masing-masing kita kepala desa dan BPD itu dia punya desa. Pada hari ini Rabu ya, tanggal 18 September 2024 dan 18 Desember 2024 secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin Pak Dokter. Siap. Siang hari ini saya berhasil dan bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak Kades serta dari Lembaga Bantuan Hukum Bukit Siguntang. Ini kegiatan apa Pak? Sepertinya Bapak Kades ada semua di sini dengan BPD. Kegiatan alhamdulillah pada hari ini 18 Desember 2024 kita melaksanakan penyuluhan hukum terpadu kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum Bukit Siguntang dengan Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, itu Abdesi, Kabupaten Tebo. Kemudian terkait kehadiran mungkin apakah Bapak-Bapak Kades kemudian BPD antusias terhadap kegiatan ini Pak? Untuk kehadiran saya pikir cukup antusias karena sudah 90% dari kepala desa dan BPD yang ada di Kabupaten Tebo itu hadir semua.
Terakhir Pak, harapannya untuk para kades sendiri dan BPD Pak. Nah, harapan kita ke depan bahwa kepala desa dan BPD ini bisa bersinergi, bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan fungsi masing-masing di desa dan bisa bersinkronisasi antara BPD dan kepala desa. Terima kasih atas waktunya Pak. Izin Pak Dokter, selamat datang Pak di Kabupaten Tebo. Terkait kegiatan hari ini bersama rekan-rekan kades, mungkin ada kesan-kesan khusus Pak di Kabupaten Tebo Pak, silakan Pak. Ya, suatu hal yang menarik tentunya menurut kami ya, bahwa kegiatan ini patut dan layak untuk diikuti oleh kabupaten lainnya. Supaya apa? Supaya jangan lagi ya para kades yang ada di Jambi ini bermasalah dan tersentuh oleh hukum. Nah, dengan adanya materi penyuluhan ini diharapkan para kades BPD dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pembangunan yang ada di desa, dan pembangunan yang dilakukan oleh kades dan BPD itu hendaknya memang benar-benar pembangunan yang dibutuhkan, diperlukan dalam apa? Dalam meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat desa kita. Di tangan kepala desa dan BPD inilah ya harapan daripada masyarakat itu agar mereka bisa memperoleh kesejahteraan. Oleh sebab itu sinergi antara BPD dan kades itu memang benar-benar harus ya diterapkan, ditegakkan. Jalankanlah tusinya masing-masing. Oke, jangan saling ego ya. Nah, yang sekarang kita lihatnya adanya ego, adanya konflik interest antara BPD dengan kades. Untuk kedepannya mereka sudah tahu dan melaksanakan fungsinya. Izin Pak Dokter, ini kan banyak masyarakat yang belum mengenal Bapak kan. Ini nama lengkap siapa, dari mana Pak? Izin. Nama lengkap saya adalah Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, sarjana hukum, magister hukum, kemudian juga CPM CPA. Saya berasal dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya juga sebagai dosen di Universitas Batanghari. Universitas Batanghari. Nah, tugas fungsi saya sebagai dosen, saya juga sebagai ahli pidana yang dalam hal ini membantu pihak-pihak yang berkepentingan ya terkait juga berkaitan dengan proses penyidikan dan penegakan hukum yang sering diminta juga oleh Pak Hajri ya, dalam memberikan advis hukum. Nah, dari saya lihat ya Pak Hajri apa yang dilaksanakan terkait dengan ini bahwa luar biasa sekali. Ya. Pak Hajri ya sebagai putra daerah memang patut ditiru ya, dalam memajukan dan punya perhatian terutama terhadap kepala desa. Nah, ini sesuai dengan tugas mereka adalah sebagai advokat, memang di samping memberikan advokasi hukum, dia memberikan masukan-masukan, memberikan pendapat-pendapat kepada kepala desa, sehingganya desa benar-benar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan masyarakat yang ada di desa. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak.